Halo, nama saya Rifki Made Ferrari dengan NIM terakhir 3 digit 045. Saya dari D3 Sistem Informasi akan menjelaskan apa itu debugging dan bagaimana cara melakukannya. Nah, yang pertama kita itu harus tahu apa itu debugging. Nah, debugging itu adalah proses menemukan dan memperbaiki bug di setiap source code pada perangkat lunak. Nah, ketika perangkat lunak tidak bekerja sesuai yang kita harapkan, programmer mempelajari kode untuk menemukan alasan terjadinya kesalahan atau bug. Nah, programmer menggunakan alat debugging untuk menjalankan perangkat lunak di environment yang terkendali, memeriksa kode langkah demi langkah, dan menganalisis serta memperbaiki masalah. Bagaimana proses debugging bekerja? Nah, yang pertama itu programmer harus mengidentifikasi kesalahan. Programmer, penguji, end user itu melaporkan bug yang mereka temukan saat menguji atau menggunakan softwarenya. Nah, programmer menemukan baris code atau modul code yang tepat yang menyebabkan bug. Nah, hal ini bisa menjadikan programmer itu burnout atau membosankan. Nah, yang kedua itu analisis kesalahan. Nah, programmer menganalisis kesalahan dengan merekam semua perubahan status program dan nilai data. Mereka juga memprioritaskan perbaikan bug berdasarkan dampaknya pada fungsionalitas software. Nah, programmer juga mengidentifikasi garis waktu untuk perbaikan bug tergantung pada tujuan dan persyaratan pengembang. Nah, yang terakhir itu perbaikan dan validasi. Nah, programmer memperbaiki bug dan menjalankan uji untuk memastikan software terus bekerja seperti yang diharapkan. Nah, mereka mungkin menulis uji baru untuk memeriksa apakah bug masih ada atau bahkan nantinya akan datang lagi. Nah, selanjutnya itu kesalahan kode yang memerlukan debugging. Nah, untuk yang pertama, kenapa kok kesalahan sinteks? Nah, kesalahan sinteks itu adalah bug yang terjadi saat program komputer memiliki pernyataan yang salah ketik atau yang disebut juga typo. Nah, untuk selanjutnya itu kesalahan semantik. Nah, kesalahan semantik itu terjadi karena penggunaan pernyataan pemrograman itu kurang tepat. Contohnya misalnya ekspresi X per 2pi sebagai kodenya Python. Nah, Anda kan mungkin menulis sebagai di layar ini. Nah, pernyataan itu nggak benar, soalnya di Python dia itu prioritasnya itu dari kiri dulu, sedangkan rumusnya itu memprioritaskan yang di dalam kurung. Nah, di dalam kurungnya itu adalah yang sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya itu kesalahan logika. Nah, kesalahan logika terjadi saat pemrograman salah mengartikan proses atau algoritma dari suatu program komputer. Nah, misalnya kode mungkin keluar dari loop terlalu cepat atau memiliki hasil jika maka yang salah. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kesalahan waktu proses. Nah, kesalahan waktu proses itu terjadi dikarenakan lingkungan komputasi tempat kode perangkat lunak berjalan. Misalnya ruang memori tidak mencukupi atau tumpukan meluap. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita mendebug sebuah kode. Oke, di sini misalnya di sini ada kode yang kosong, semisal kita akan membuat sebuah integer 1 misalnya yang berisi 5, integer 2 yang berisi 3. Kita membuat variabel baru yaitu integer sum sama dengan. Nah, sebelum itu kita akan mencoba membuat function method aja add. Oke, add-nya yaitu 1 2.
Oke, karena method add belum ada, jadi kita harus membuatnya. Nah, karena di sini static, kita harus membuat metodenya juga static. Static integer add. Di sini isi parameternya yaitu kita membuat integer baru. Once integer tus. Nah, di sini integer sum. Nah, di sini ada variabel lokal integer sum sama dengan once ditambah atau kurang aja deh, once dikurangi tus, dan return sum. Oke, jadi di sini sistem out println sum. Kita coba run biasa ya. Oke, muncul 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, kita kalau semisal ada orang awam ya melihat, oh ini ada tombol debug, wah apa itu, kita coba, loh kok sama ya, terus bedanya apa ya sama run biasa ya. Nah, kenapa kok di sini debugnya kok masih biasa-biasa aja, intinya kok sama aja kayak run gini. Nah, karena di sini belum ada breakpoint. Nah, breakpoint itu sebuah pos yang memberhenti, tempat dimana berhenti kode itu yang didebug berjalan. Contohnya semisal saya mau ngasih breakpoint. Nah, cara ngasih breakpoint itu diklik di line kodenya. Semisal saya mau memberikan breakpoint di sini di line 19, saya klik saja di sini, akan muncul garis merah. Oke, saya coba debug. Nah, di sini sudah berbeda tampilannya, dan di sini ada pilihan output, breakpoint, variables. Nah, karena saya memberikan breakpointnya di line 19, yang berarti di atasnya line 19 itu kode-kodenya berjalan. Contohnya ini integer 1 sama dengan 5. Di sini langsung muncul variable 1, value-nya 5, type-nya integer. Nah, untuk baris yang di breakpoint itu berarti mereka belum dijalankan. Nah, gimana cara melanjutkan kodenya? Nah, di sini kalau misalnya kita sudah di debug mode, di sini ada tools untuk debug. Nah, jika kita ingin melanjutkan codingan selanjutnya, yaitu di sini ada pilihan step over atau shortcutnya F8. Nah, di sini sudah muncul langsung 3. Di sini akan loncat ke method add. Nah, kita akan melanjutkan lagi ke system out print sum. Nah, di sini akan muncul value dari sum, yaitu dari method yang variable 1 dikurangi dengan variable 2. Nah, jika kita next lagi, jika next lagi di sini, debugging akan selesai karena di sini adalah line baris terakhir dari sebuah main. Nah, oke, kita ulang lagi debugnya. Oke, kita step over. Nah, karena kan di sini itu ada metodenya. Nah, metode kan itu pasti ada yang ada isinya, ada yang enggak. Nah, gimana caranya kita itu step over tapi masuk ke dalam metodenya? Nah, di sini tuh ada pilihan step into atau shortcutnya F7. Nah, kita akan masuk ke dalam method, lainnya method. Nah, di sini muncul variabel once itu sama dengan 5, tus sama dengan 3, karena
di sini variabelnya itu ada 2 saja. Nah, jika kita ini sama saja kayak di luar method. Jika kita mau next, itu tinggal step over. Nah, jika kita pengen keluar dari add, kita tinggal pencet step out. Nah, itu akan kembali ke line ininya. Itu akan kembali ke metodenya. Demikian dari penjelasan pendek saya tentang debugging. Saya pamit mundur dan terima kasih.